Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jamaah wabarakatuh. pengajian Rebon dimanapun Anda berada, tim kreatif pengajian Rebon akan tetap selalu hadir untuk mengisi kekosongan pada hari Rabu di bulan Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Insya Allah kami akan sowan ke dalam para kiai-kiai Rebon untuk menggali ilmu dan untuk mencari pengetahuan tentang agama, dan akan kami sampaikan kepada seluruh jamaah Rebon dimanapun Anda berada lewat channel YouTube ketik Kiai Rebon. Insya Allah kami akan selalu hadir dengan memberikan pengertian-pengertian tentang agama Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jamaah Rebon dimanapun Anda berada, pada kali ini tim kreatif pengajian Rebon sowan ke tempat kediaman Bapak Kiai Ahmadi. Beliau selaku ketua pengajian Rebon tepatnya pada malam Kamis tanggal 3 Sya'ban. Nah, dalam silaturahim kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bulan Ramadan atau tentang puasa wajib, di mana perbincangan kami nanti semoga bermanfaat bagi seluruh umat Islam di bumi Nusantara ini. Jamaah yang berbahagia, kalau kita lama tidak berjumpa maka akan terjadi kerinduan yang amat dalam. Untuk itu, karena rindu hanya akan membawa belenggu pada diri kita masing-masing. Untuk itu antara kiai dan jamaah pengajian Rebon tetap akan selalu bertatap muka, asal Anda sekalian mau membuka channel YouTube kami, ketik Kiai Rebon, maka disitulah kita akan berjumpa pada setiap harinya. Untuk itu, ini malam hari ini kami bersilaturahim ke tempat kediaman Bapak Kiai Ahmadi. Selamat malam Pak Kiai Ahmadi. Selamat malam. Nah, ini kita ngobrol walaupun hanya sekalimat ataupun dua kalimat, kita berbicara tentang bulan Ramadan. Kita ketahui di tahun-tahun dulu ini Pak Ahmadi, banyak tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, ini di bulan puasa ini mereka, ya saya tidak berani mengatakan kalau mereka itu tidak puasa karena saya tidak tahu hakikatnya. Cuman masyarakat di Kecamatan Temuran ini masih banyak di bulan Ramadan ini mereka melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Gitu. Seperti halnya mereka makan di siang hari, mereka minum, merokok di siang hari. Tapi saya tidak berani mengatakan kalau mereka itu tidak puasa. Cuman saya berani mengatakan karena saya melihat sendiri nih Pak Ahmadi, mereka itu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, pertanyaan dari tim kreatif pengajian Rebon, ini sebetulnya apa yang menyebabkan tetangga, sahabat, teman kita ini berani untuk melakukan hal-hal tersebut? Apa yang menjadi apa yang menjadi tolak ukur atau apa yang menyebabkan orang-orang tersebut berani untuk melakukan hal tersebut? Karena kita sendiri tahu bahwa puasa di bulan Ramadan ini adalah rukun daripada Islam, dan kita juga tahu ancamannya kalau sampai tidak berpuasa ini adalah neraka. Nah, teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, ini apa yang menyebabkan mereka itu berani untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa? Saya tidak berani mengatakan mereka itu tidak puasa karena saya tidak tahu hakikatnya. Cuman saya melihat mereka itu berani melakukan hal-hal
yang membatalkan puasa. Tolong untuk diterangkan. Iya, 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 iya. Ya memang di daerah kita itu sering kita jumpai seperti itu ya Pak Main ya. Iya. Anak-anak muda kadang merokok di depan orang banyak, ya toh. Itu mungkin saja karena pengetahuannya yang masih dangkal juga bisa, karena faktor keimanannya yang dangkal juga bisa, atau karena apa ya, sering berteman dengan orang-orang yang tidak tahu tentang agama juga bisa. Jadi banyak faktor Pak. Dia melakukan seperti itu, berani melakukan itu karena memang keimanan, faktor keimanan. Kalau saya melihat itu faktor keimanannya memang belum terlalu dalam Pak. Jadi keimanannya masih tipis gitu loh. Jadi Maka karena keimanan seseorang itu masih di bawah standar. iya itu. Jadi dia belum, imannya itu belum sekuat seperti orang-orang yang belajar ilmu agama. Jadi dia cuma badannya mau nggak pernah ngaji ya, cuma dengar-dengar puasa itu kalau wajib itu kan cuma dengar-dengar dulu. Jadi belum pernah mengaji loh orang lain itu. Mungkin loh itu cuma kita ya mungkin ya. Mungkin seperti itu. Jadi kali kedangkalan iman kalau menurut saya hanya karena kedangkalan iman seseorang itu, Pak. Jadi berani menjalankan seperti itu, perkara yang membatalkan puasa di hadapan orang banyak gitu. Cuman fenomena sekarang ini Pak Yai, fenomena yang sekarang ini yang akhir-akhir ini terjadi, ini berbeda jauh dengan waktu-waktu kita kecil dulu. Bagaimana tuh? Bagaimana sekarang? Bagaimana? Kalau waktu-waktu kita kecil dulu itu juga ya namanya anak muda. Kadang-kadang kita tidak berpuasa. Cuman itu kan kita melakukannya paling dalam 1 bulan itu sekali ataupun 2 kali. Iya, iya, iya. Untuk nah, apa itu? Karena memang pada saat itu kelaparan banget atau kehausan banget. Iya. Karena apa? Yang untuk dimakan itu kan jarang sekali waktu kita kecil. Iya. Nah, tapi fenomena sekarang yang ada, kalau mereka dikatakan kurang ilmu pengetahuan, kurang dari mananya? Sekarang pondok pesantren banyak, kiai juga banyak, pengajian-pengajian juga banyak. Mereka semuanya memegang HP. Nah, kalau HP itu kita buka, banyak juga pengajian-pengajian yang itu di dalam HP dunia maya itu. Iya. Jadi kalau mereka tidak tahu, ini sangat tidak rasio. Karena ya sekarang memang tidak logis lah orang itu beralasan saya tidak tahu. Karena semuanya itu sudah diberitahu dari awal. Kalau alasan tidak tahu itu memang tidak mungkin karena banyak media-media, dan ulama juga banyak, dekat para alim ulama, malah di tempuran banyak ulama. Itu karena faktor iman itu tadi. Jadi yang mendorong orang tidak mau berpuasa, tidak mau sholat, karena keimanannya itu Pak, yang masih dipertanyakan keimanannya. Imannya itu betul-betul iman atau tidak. Kalau memang betul-betul iman, dia tetap melakukan puasa. Jadi yang kita lihat adalah dari keimanan seseorang itu. Tapi saya pernah menjumpai seseorang, saya katakan, loh kamu kenapa tidak puasa? Ini padahal bulan Ramadan. Lalu saya katakan, kamu imannya kurang ya, kamu imannya belum di atas standar. Mereka marah Pak ya. Mereka tidak mau dikatakan tidak iman. Mereka itu tidak mau dikatakan ya orang yang gimana, orang bodoh juga tidak mau dikatakan, orang yang tidak beriman juga tidak mau. Ya sana memang mesti bilang seperti itu. Saya itu iman loh. Saya yakin loh dengan Allah itu ada, yakin. Rasanya seperti itu. Tapi batinnya tidak seperti itu. Itu biasa Pak. Jadi tetap yang menyebabkan orang melakukan kemaksiatan adalah karena naksulnya iman, kurangnya dari ya dia iman tapi imannya kurang. Kurang sekarang kalau kita melihat tetangga-tetangga kita, mungkin saudara kita, teman kita, usianya sudah di atas 50. Nah, itu saya sering melihat orang-orang di sawah sedang traktor atau apa. Itu kebanyakan tidak puasa. Iya, itu dari paginya. Bukan dia paginya puasa terus sampai
setengah hari lalu tidak kuat lalu dia minum, tidak. Memang sudah dari paginya dia tidak puasa. Iya. Ya itu karena faktor iman, Pak. Memang iya faktor iman. Keimanannya memang tidak kamilan, nah ya tidak sempurna. Maka orang yang melakukan kemaksiatan itu pasti karena naksul iman, kurang imannya, kurang penuh. Sahabat Rebon dimanapun Anda berada, sudah Anda ketahui, Anda dengar bahwa iman ini menentukan bagaimana kita untuk bisa atau mampu menjalankan perintah-perintah Allah. Ini hanya iman yang menjadi kunci kita diberi kemampuan oleh Allah. Untuk itu, jamaah pengajian Rebon dimanapun Anda berada, pegang atau tancapkan iman kita di dalam hati kita sedalam mungkin, sehingga apapun yang terjadi, kita tetap mampu untuk menjalankan perintah Allah. Dan tentang puasa ini belum ada berita dari sumber manapun yang memberitakan ada orang puasa meninggal karena puasanya. Ini belum ada. Iya kan Pak Kiai? Jadi meninggal kok karena puasa, ini belum ada. Cuman dalam hukum puasa ini kalau memang sudah doror dalam keadaan yang kritis, ini diperbolehkan untuk berbuka. Walaupun belum sampai waktunya, tapi sudah mendekati kritis. Nah, untuk itu Bapak Kiai Ahmadi yang saya hormati, untuk hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Wah, banyak sekali ya. Yang membatalkan puasa itu banyak sekali. Di antaranya ya makan, minum itu jelas ya. Merokok ya, itu membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ya ke dalam perut. Semua yang membatalkan puasa. Ya, terus tadi itu makan, minum dan sebagainya ya. Kita masukkan apalah, menghirup apa di sini, memasukkan benda ke telinga, ngili kuping itu loh Pak. Ini ke hidung sampai janur hidung ya. Cuma sekian kan nggak apa-apa. Itu kalau sampai ke janur hidung, nah itu batal puasanya. Kalau di sini saya nggak apa-apa. Kalau mandi tanpa sengaja terus ada air yang masuk ke telinga. Nah, itu kalau tidak sengaja dan mandinya tidak menyelam ya, pakai dayung, pakai dayung itu nggak apa-apa, Pak. Tapi sudah hati-hati loh, ya sengaja loh, sengaja disokkan di telinganya ya tetap batal. Tapi kalau tanpa sengaja, nggak apa-apa. Kebetulan ada air yang masuk, ini tidak membatalkan puasa. Ini banyak sekali yang membatalkan puasa itu, ya, diantaranya seperti itu tadi ya, masukkan perkara yang ada dunia ini masukkan ke dalam perut kita. Ya, kalau puasa pada saat kebetulan ini pas puasa kena batuk, nah dahaknya itu kan banyak sekali, batuk berdahak. Nah ini pada saat kita itu punya dahak, ini sebaiknya kita berusaha untuk mengeluarkan dahak itu tadi, atau biarkan dahak itu kita telan. Nah, di sini ini. Dahak itu karena sudah keluar dari mahrotnya hak di sini, itu ya kan jangan ditelan. Nah, sudah itu terus membatalkan puasa. Iya, langsung dilepehkan saja. Jadi tapi kalau belum sampai mahrotnya hak masih di dalam, masalah. Itu ditelan, tidak membatalkan puasa. Gitu. Jamaah pengajian Rebon dimanapun berada perlu diingat bahwa dahak atau dalam bahasa Jawa kita riak ya, bahasa Jawa itu pada saat kita puasa, yo kalau mampu untuk kita keluarkan, yo kita keluarkan. Cuman kalau riak itu sudah masuk ke ruang mulut, ya, masuk ke ruang mulut, ini harus kita keluarkan. Karena kalau kita telan lagi, ini juga kita tidak akan hilang hausnya, kita juga tidak akan kenyang, cuman itu membatalkan puasa. Nah,
Ini betul-betul terjadi Pak Kiai Ahmadi. Jadi pada saat ada orang puasa, terus dia mendengar ini, terus kebetulan dia puasa, terus jahatnya itu tertelan. Wah, dia terus berpikir, wah kok makelek yo. Wah, berarti posoku batal. Ah, madang wae. Lah, ini madangnya bagaimana? Karena dia sudah merasa puasa saya batal. Untuk apa saya harus berlapar-lapar, berdahaga? Maka oh iya makan sekalian. Nah, ini bagaimana? Iya, makannya ini bagaimana? Nggak boleh. Yang namanya kita batal puasanya ya. Ya. Itu tetap harus imsak, Pak. Jadi misal jam 9 pagi batal puasanya. Kita yakin puasa saya batal. Ya harus imsak, Pak. Kita tetap tidak boleh makan. Nggak boleh. Tetap tidak boleh minum sampai nanti maghrib. Iya. Nah, kalau kita melanggar, kita terus makan atau minum, itu bagaimana? Hanya dosa atau ada kafarotnya? Iya dosa, cuma dosa, nggak ada kafarotnya. Hanya dosa. Iya dosa. Ya, dosa. Jadi yang tadi batal puasanya, kadang-kadang batal puasa yang tidak mesti dosa kan? Batal puasa itu kan tidak mesti dosa. Tidak mesti dosa. Nah, tapi kalau kita setelah merasa batal, terus kita makan, lah makannya ini malah kita dosa. Ya. Nah, kita kan disuruh imsak ya. Disuruh tetap imsak walaupun sudah batal itu pas bulan Ramadan. Tetap imsak. Ya. Nah, sekarang fenomena yang ada di Kecamatan Tempuran ini, jamaah Rebon semuanya juga tahu pada bulan-bulan Ramadan yang kemarin banyak sekali warung-warung makan ini tetap menjajakan dagangannya, tetap buka, tetap banyak orang yang makan di situ. Karena apa ya? Bulan Ramadan ini kan setelahnya hari raya. Jadi untuk mencari biaya untuk hari raya, mereka tetap berjualan matengan. Jadi tetap warung makan buka, bakso, mie ayam dan lain sebagainya. Lah, ini bagaimana pandangan tentang Islam di bulan suci Ramadan menyediakan makanan? Ya mereka alasannya, siapa tahu ada musafir, siapa tahu ada wanita-wanita yang sedang dilarang puasa, mereka jajan. Cuman prakteknya yang jajan itu yo orang-orang yang seharusnya mereka puasa. Jadi mereka di rumah nggak berani makan karena ada orang tuanya pergi ke warung. Karena di luar ada warung, dia makannya di luar. Nah ini bagaimana? Untuk warung-warung itu pandangan dari syariat Islam. Ya kalau kita memandang pakai kacamata syariat agama Islam, jualan makanan di bulan puasa, khususnya waktu siang ya, pokoknya siang gitu aja dari pagi sampai sore ya, itu hukumnya tetap nggak boleh Pak, haram tuh. Tetap nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun dengan alasan menyediakan kalau ada. Oh iya, nggak boleh itu tetap harus nggak boleh. Tapi seandainya ada orang yang beli untuk nanti berbuka di waktu maghrib itu dibungkus, pulang itu boleh. Saya puasa nanti untuk buka di rumah, nah itu boleh. Tapi kalau dimakan di situ, walaupun kita yang jualan itu orang musafir, kita nyangka itu orang musafir, padahal kan belum tentu orang musafir loh. Kadang-kadang yang jual dan yang beli itu sudah saling kenal. Tetap nggak boleh itu. Ajaran kitab apa Sulam Taufik itu nggak boleh jualan di siang hari bulan Ramadan, jual makanan. Kecuali dimakan untuk sore nanti kalau sudah waktu maghrib itu diperbolehkan. Ya, terima kasih jamaah pengajian Rebon dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang kebetulan punya warung makan, punya atau jualan mie ayam atau bakso atau kupat tahu dan lain sebagainya, ini sebaiknya kalau Anda jualan di waktu siang di bulan Ramadan, ini semuanya dibungkus. Jangan dimakan di situ. Jadi kalau ada yang beli ya monggo, tapi dibungkus. Ini nanti dimakan di rumah untuk buka puasa. Ini baru diperbolehkan. Nah, solusinya seperti itu. Tapi kalau terus dimakan di situ, ini berarti kan menolong orang-orang yang tidak maksiat, tidak berpuasa tanpa ada udzur syar'i. Cekap. Sekian perbincangan pada malam hari ini, mudah-mudahan
bermanfaat bagi semua jamaah Rebon dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami ingatkan, setiap hari Rabu atau setiap seminggunya kami tim kreatif pengajian Rebon insya Allah tetap akan sowan kepada para kiai-kiai Rebon untuk menuntut ilmu, dan nanti akan kami bagikan kepada jamaah Rebon lewat video channel YouTube. Ketik Kiai Rebon. Mari kita tetap ngaji, karena hanya ngaji yang insya Allah akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Cukup sekian, segala kesalahan atau kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maidi.